Dok. Ya, ini banget ya Dok ya. Tadi saya tertarik ya Dok tentang penjelasan yang C tadi ya. Jadi intinya kalau terutama ke atas ya. Jadi informasinya tadi kalau kita yang C-nya bagus, berarti kulitnya juga bagus ya. Terus juga tadi berarti hangat tubuhnya dapat gitu ya Dok. Ya, kalau itu mencukupi, kita tidak perlu berlama-lama. Bahkan kalau yang mukanya sudah merah padam, kita jangan blow di area atas lagi gitu ya. Nah, itu perlunya kita mengetahui alat kita ini ya, menguasai betul, bukan hanya kita, seisi rumah kita perlu tahu juga gitu. Seperti kotak P3K tadi. Iya. Nah, ini kita sepertinya juga udah banyak pertanyaan-pertanyaan nih, Dok. Ya. Ini kita mulai dari Ibu Marice ya. Selamat malam, dokter. Izin bertanya, pasien dengan kanker payudara ini di blow di bagian tubuh yang mana? Kanker payudara ya. Oke. Nah, kanker itu ada pakar yang mengatakan itu bukan penyakit lokal. Jadi kalau kita bilang ini kanker payudara, kita jangan hanya berpikir payudaranya yang bermasalah gitu ya. Karena kanker itu melibatkan sistem imun tubuh. Jadi ada kegagalan sistem imun tubuh kita mengenali kehadiran sel kanker itu gitu ya. Nah, jadi titik-titik umum yang diperkenalkan dalam blow terapi ini, ya, blow terahertz ini, itu juga perlu dilakukan walaupun kansernya itu ada di payudara. Ya. Lalu titik-titik pertahanan, yaitu kelenjar getah bening di leher, di dada, itu di ketiak, itu juga perlu ekstra di blow sehingga mereka berperan sebagai benteng yang kuat juga. Nah, baru kita blow area khususnya, area payudaranya itu di blow dengan catatan hati-hati kalau ada perdarahan, ya. Karena habis blow itu darah bisa lebih lancar, dia bisa merembes darahnya gitu. Dan orang rumah jadi apa ya, khawatir gitu. Ini kok darahnya merembes terus nggak berhenti gitu. Nah, itu juga kita nggak mau terjadi. Maksudnya baik, tapi muncul perdarahan yang berkepanjangan, HB-nya turun kan juga jadi tidak baik. Jadi Ya, begitu. Dok. Jadi memang kita harus ini dulu ya Dok, mengetahui kondisi dalam tanda kutip pasien ini ya Dok, maksudnya orang yang mengalami keluhan kesehatan ini ya Dok ya. Iya, jadi misalnya kanker dikaitkan dengan banyaknya toksin gitu ya. Ini tubuhnya kotor sih, toksinnya banyak. Jadi kalau ada kanker tumbuh dia subur gitu. Sementara sistem imunnya justru jadi lemah karena banyak toksin. Nah, dengan pemikiran begitu berarti kita tahu apa yang kita harus lakukan. Kita harus bantu membersihkan toksinnya ini gitu ya. Nah, dan siapa yang bertugas membersihkan toksin gitu ya. Nah, banyak orang-orang tuh kalau bicara detox itu pikirannya tuh saya harus makan apa untuk mendetoks tubuh saya gitu. Padahal Tuhan sudah berikan sistem organ kita untuk mendetoks tubuh kita. Usus misalnya ya. Lalu liver untuk detoks bahan-bahan kimia itu liver. Lalu sampah yang harus dibuang keluar tuh ginjal misalnya. Jadi kita blow organ-organ detox itu, ususnya di blow, jangan sampai dia BAB-nya 4 hari sekali gitu ya. Tiap hari dia harus bisa BAB, ususnya di blow, sambil juga tambahkan seratnya karena serat tuh berperan untuk menyikat ususnya gitu ya. Jadi jangan lupa energi dengan materi itu harus saling menunjang. Jadi kalau detox usus tuh serat tuh penting. Lalu prebiotik itu juga penting untuk mendetoks ususnya.
Nah, kalau liver, kita blow organ livernya di perut kanan atas itu lokasi liver. Begitu juga dengan ginjalnya kiri kanan tuh di blow supaya fungsi pembuangan kotoran di ginjal juga lebih aktif gitu. Ya, Oke, lanjut. Dok. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Rini. Untuk rematik yang peradangan sendinya sudah lama atau permanen, ini apa bisa kembali normal dengan blow Itera ini, Dok? Dan lebih dikhususkan untuk titik-titik bagian mana? Ya, kalau rematik khususnya tuh yang kita kenal rheumatoid arthritis itu ya, RA itu dia bukan hanya radang bengkak nyeri, tapi dia bisa merusak struktur tulangnya sehingga jari-jarinya itu tidak lagi lurus gitu, tapi udah melengkung, udah bengkok karena ada timbunan bahan-bahan peradangan di situ. Nah, kalau urusannya sudah sampai struktur, kita tidak bisa perbaiki jadi bagus lagi, itu nggak bisa. Tapi untuk nyerinya, bengkaknya, ya, dan menyetop prosesnya itu dimungkinkan. Ya. Karena rheumatoid itu dikaitkan dengan autoimun, autoimun juga dikaitkan dengan toksin yang tinggi, radikal bebas yang tinggi. Itu kita bisa perbaiki. Kita potong jalur radikal bebasnya, kita tingkatkan pembersihan di organ-organ, dia bisa mereda. Ya. Jadi selain blow, kita tambahkan bahan-bahan antioksidan untuk menetralisir radikal bebasnya. Gitu. Jadi blow-nya di mana ya? Selain blow lokal di area yang bermasalah, blow umum itu juga penting. Ya. Jadi kalau kita sekali blow itu 30 menit, waktunya dibagi-bagilah dengan baik. Ya. Area yang sakit itu paling nggak 15 menit. 15 menit sisanya itu dibagi ke seluruh tubuh. Ya, kalau tidak cukup seluruh tubuh, sudah habis waktunya, kita atur jadwalnya pagi di mana, nanti malam di mana. Ya, dipisah-pisah supaya seluruh tubuh kita kebagian gelombang terahertz ini. Gitu. Ya. Jadi porsinya disesuaikan gitu ya, Dok, selain Iya. lokal dan juga yang bagian-bagian yang lain gitu ya, Dok ya. Iya, kalau perlu 3 kali ya kita bagi supaya benar-benar kebagian. Jangan 3 kali sehari hanya di situ terus gitu. Efeknya nggak optimal karena organ-organ tubuh yang lain kan juga perlu disehatkan. Tubuh kita itu satu kesatuan, mereka saling mendukung. Jadi kalau kita hanya perhatikan yang sakit saja, ya yang lain tidak mendukung nanti. Betul, betul, oke. Iya, Dok, sebelum kita lanjut ke pertanyaan via chat, Suci mau beri kesempatan untuk yang pertanyaan langsung ya. Ini kebetulan ada Ibu Aprilia Oresi dari Sweden nih, Dok. Oh, luar biasa, Iya, Sweden. silakan, Ibu. Iya, Iya. terima kasih Mbak Suci buat kesempatannya. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, Dok. Malam. Di Sweden Saya selamat mau apa ini? selamat siang, Dok. Saya Oh, baru selamat selesai siang. sarapan. Ya, ya. Tadi dokter nunjukin semua kok sudah makan malam semua. Waduh, saya belum, Dok. Jangan diingat Oke, gambar tadi. enggak inget, Dok. Udah terbiasa ngelihat yang gitu. Iya. Ada 2 pertanyaan, Dok. Pertama, ini mewakili ada calon customer yang papanya ada sakit, ada luka di lambung. Selain titik-titik yang seperti biasa kita lakukan itu, apakah di bagian perut itu boleh dilakukan apa enggak? Karena Bapak ini sudah 3 kali masuk rumah sakit, tidak dijelaskan oleh putrinya lukanya seperti apa gitu, tapi sudah sempat transfusi darah gitu, Oh, ada supaya tidak penyakit. salah dalam dalam mengeblow ya, bagian perut itu bagian dekat-dekat lambung itu dihindari atau bagaimana gitu. Itu satu. Yang kedua, selain hair dryer kan juga fungsinya untuk kecantikan ya, Dok. Kalau kita baca brosurnya itu ya. Yang jadi pertanyaan adalah
kan kalau setiap kali habis ngeblow nggak boleh kena air, nggak boleh mandi ya dok ya. Heeh. Nah, nggak boleh mandi sampai sekian jam gitu. Nah, umpamanya kalau ngeblownya ini uh, sore atau malam menjelang tidur itu, apakah wajah setelah di blow itu boleh dipakaikan ke wajahnya itu kayak krim malam? Biasanya ya wanita-wanita biasanya kan pakai seperti itu ya dok ya. Apa Ya, krim malam lah, apalah itu yang ditempel-tempelin gitu. Puji Tuhan saya sejak pakai memang nggak hobi pakai make up ya, jadi saya sih nggak pakai gitu. Saya cuman blow ya udah habis blow tidur gitu. Itu titipan pertanyaan dari klien kami, Dok. Terima kasih untuk kesempatannya ya, Mbak Suci. oke. Itu aja, Dok. Ya, terima kasih pertanyaannya bagus. Jadi untuk masalah lambung, kalau dikatakan pernah transfusi, berarti dia ada perdarahan ya, entah itu ulkus di lambungnya atau ulkus di 12 jarinya, duodenumnya gitu. Nah, kita hati-hati pada kondisi perdarahan. Jadi pastikan BAB-nya tidak lagi berwarna hitam, karena kalau hitam itu tanda masih ada perdarahan aktif di atas. Jangan blow kalau masih ada perdarahan aktif. Tapi kalau sudah normal, kita bisa mulai blow bertahap, ya, mulai dari 5 menit, lalu kalau tetap oke kita naikkan sampai 15 menit. Ya. Nah, kita berharap apa dengan blow itu? Satu, peristaltik lambung dia tuh akan lebih baik. Karena banyak masalah lambung itu karena peristaltiknya tuh lambat. Jadi makan sesuatu, makanannya nggak turun-turun, dia keburu bikin gas, gasnya kembung, lalu terjadi GERD, dan rasa kembungnya itu bikin dia nggak nafsu makan. Ya. Dengan memperbaiki kontraksi lambung, pencernaan tuh juga akan jadi lebih bagus. Keluaran enzim-enzim pencernaan yang dari lambung juga jadi lebih normal. Ya, itu harapan kita. Lalu satu lagi dengan efek dia healing, luka itu juga bisa jadi lebih cepat sembuh. Ditambah lagi stem cell lokal ya, mesenchymal stem cell yang ada di lambung juga akan mempercepat rapatnya luka lamanya itu. Jadi boleh dilakukan kalau sudah tidak ada tanda-tanda perdarahan. Yang berikutnya mengenai kondisi kenapa habis blow itu tidak boleh mandi gitu ya. Jadi kembali ke thermal effect dan tadi Yang-Qi effect itu. Ya, kita mau menambah kehangatan di badan. Kalau kita mandi air dingin kan jadi seperti disiram air dingin, panasnya jadi mubasir, jadi hilang begitu saja gitu ya. Itu yang kita pikirkan, sehingga sebaiknya jangan mandi sampai dia 4 jam. Nah, kalau waktu kita sekarang ini kan susah untuk nunggu 4 jam itu ya. Nah, mandi aja dulu baru blow gitu. Kan tidak perlu menunggu, kalau habis mandi langsung di blow itu nggak ada masalah gitu ya. Nah, kalau untuk muka, blow dulu, selesai baru pakai bahan-bahan facialnya gitu ya. Jangan dibalik. Kenapa? Karena kita nggak tahu bahan facialnya, kalau dia bersifat minyak itu waktu dipanaskan minyaknya ikut panas, dia kemungkinan bisa mengiritasi kulit gitu ya. Karena pernah ada kejadian dia habis pakai skincare, dia blow, area yang dipakai itu jadi merah gitu ya. Nah, itu yang kita hindari. Tapi kalau sesudah di blow baru dipakai, justru absorpsinya itu akan lebih bagus karena pori-pori kulit tuh pembuluh darahnya juga lebih bermekaran, absorpsi nutrien dari facialnya itu akan lebih banyak. Nah, satu lagi dari efek langsung blowing ke muka itu, mukanya bisa jadi lebih glowing ya, lebih bersinar. Kenapa bisa begitu? Padahal kan panas tuh biasanya mengeringkan. Tapi kenapa ini kok jadi malah dia seperti ada lapisan minyak yang bikin dia bercahaya gitu ya. Nah, itu karena kelenjar minyak di mukanya jadi lebih aktif. Jadi sekali lagi Yang-Qi itu mengaktifkan gitu. Nah, karena dia lebih aktif, mukanya yang tadinya kering bisa jadi kelihatan lebih berminyak, lebih glowing.
Dan dengan dia mukanya lebih merah, otomatis nutrisi yang dimakan itu juga semuanya lebih banyak sampai ke area muka. Ya. Oke, cukup. Oke. Aduh, Bu Aprilia, ini mewakili pertanyaan wanita-wanita sejuta umat ya, atas penggunaan krim malam, serum, dan lain-lain ya. Terima Oh, kasih, Dok. sekarang kaum prianya kan juga udah banyak. Oh iya, Ya. betul. Saya Yang sendiri nggak pakai, saya sendiri sih nggak pakai krim malam segala macem ya, cuman ya kalau mau pergi baru tempolin bedak gitu supaya nggak kelihatan banget gitu loh. Kalau jadi ada perbedaan habis mandi gitu kan dok. Itu aja sih. Terima kasih jelas sekali dokter. Nanti saya bisa sampaikan. Ya, Ya, ini itu kalau aja Mbak. skincare-nya memang punya efek menutrisi, itu nggak ada salahnya digunakan. Karena kan prinsip kita tadi kan kita rawat sebelum terlambat gitu. Ya. Mereka yang rawat kulitnya dengan yang tidak itu akan kelihatan sekali pada waktu reuni. Ya. Nah, kan kita nggak mau dong udah reuni baru berasa, waduh, kok temen saya lebih muda-muda kelihatannya gitu ya. Nah, mulailah dengan glow, dengan skincare yang baik supaya kulitnya juga sehat dan awet muda. Dok, tadi kan dokter sempat sampaikan juga ya, maksudnya gimana kalau yang C ini turun kondisinya atau pada saat kondisi yang C ini yang mengaktifkan, jadi kulit tampak lebih merah gitu, jadi nutrisinya juga lebih banyak terserap, sedangkan yang C ini juga ada beberapa kondisi-kondisi yang sebagai ciri-cirinya lah tadi kalau tadi dokter bilang ya, atau BAB-nya susah, terus kemudian takut dengan kondisi dingin, rentan dengan kondisi dingin. Nah, Suci penasaran nih dok, sebetulnya apa yang menyebabkan yang C dan yang C ini nggak seimbang gitu dok? Kondisi tubuh atau kondisi lingkungan yang gimana sih yang bisa menyebabkan yang C dan yang C ini tidak seimbang? Ya. Ya. Jadi bisa secara genetik ya. Jadi ada orang-orang yang memang bawaannya tuh dia badannya lebih panas. Ya. Jadi dari bayi-bayi pun kita sudah bisa melihat tuh bayi yang bawaannya panas sama yang dingin gitu ya. Anak sulung saya tuh waktu lahir tuh bawaannya panas. Kita tidur dekat dia kita ikut kepanasan gitu ya. Itu menunjukkan yang-nya tuh berlebihan gitu ya. Nah, itu bawaan. Kedua kondisi produksi dari qi-nya itu yang kurang. Produksi itu bisa dari paru-paru dan dari pencernaan, jadi dari udara dan dari makanan. Kalau dia tinggal di udara yang berpolusi misalnya, berarti qi dari udara itu tidak terbentuk dengan baik. Malah mungkin qi yang patogennya lebih banyak karena polusinya, radikal bebasnya lebih banyak, dia jadi di sakit-sakitan. Jakarta jadi suram semua dong nih, Jakarta penuh dengan polusi nih dok. Iya, itu Jakarta nggak usah dibahas lagi dah. Itu udah tercatat kota yang tidak layak huni soalnya. Waduh, kita berarti pusat-pusat semua nih. Oke, jadi kondisi paru-paru, udara ini Sama mempengaruhi pencernaan. sama makanan. Nah, pencernaan itu kan tergantung apa yang dia makan dan juga daya cernanya. Jadi kalau makanannya memang kurang bergizi, otomatis kan produksi qi-nya juga kurang. Bisa juga makanannya sudah bagus, tapi sistem pencernaannya yang lemah, sehingga tidak terserap dengan baik. Nah, itu membuat produksi qi-nya kurang, dan dia cenderung dingin, gitu. Cenderung gampang sakit. Yang ketiga, kalau dia ada sakit kronis. Karena setiap organ yang sakit itu memboroskan qi. Jadi kayak ada kebocoran qi di situ. Nah, kalau banyak penyakitnya dan sudah lama, dia makin drop energinya itu. Makin lama makin dingin, makin lemah. Gitu. Nah, itu yang tadi termasuk di penyakit degeneratif itu. Kita jangan biarkan karena itu kebocoran energi.
semua penyakit yang bersifat radang juga sekarang sudah disoroti. Radang kronis itu bikin masalah kesehatan jangka panjang. Nah, kalau dari segi TCM masuk akal, dari dulu juga kita sudah tahu gitu, karena itu menghabiskan qi. Oh, Oke, oke. cukup Bu Suci? Iya. Jadi kalau untuk yang hasilnya itu otomatis dia akan mengikuti juga gitu ya, Dok? Ya, jadi kita perbaiki bukan hanya dengan blow gitu. Ya, itu kan ekspor dari luar energinya. Kita mau badan dia juga menghasilkan energi. Jadi paru-paru dengan sistem pencernaannya, limpa lambung itu harus diperkuat. Gitu. Dan Oke, oke. dikasih makanan yang kualitasnya baik. Ya. Nah, salah satu tuh kebiasaan, tapi mungkin di sesi yang minggu depan tuh ya, makanan yang Iya. kurang baik, mutunya itu qi-nya juga jadi lemah. Oke, oke. Ini kayaknya kalau untuk makanan ini mungkin dan lain-lain nanti kita satu sesi lagi ya, Dok ya, kayaknya karena pasti banyak lagi ininya Ya, informasi yang penting. Heeh. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan dari peserta nih, Dok, dari kolom chat. Ini ada Ibu Dwiana. Kalau kreatin tinggi itu untuk ngeblownya gimana supaya bisa lebih efektif ya, Dok? ya. Kreatin tinggi. Kreatinin itu kan menunjukkan sampah di darah tidak terbuang dengan baik di ginjal. Jadi itu salah satu indikator fungsi ginjal menurun. Ya. Kreatinin, ureum, dan asam urat. Itu 3 indikator yang menunjukkan kinerja ginjal. Ya. Berarti kita harus perbaiki organ ginjalnya. Ya, tentu blow organ ginjalnya ya, dari belakang tuh buah pinggang ya, berarti area pinggangnya, tapi nanti dari depan juga bisa, dari samping dekat tulang rusuknya itu juga bisa diarahkan ke area ginjalnya. Ya. Tapi sekali lagi, ginjal sakit, kita jangan hanya fokus di ginjalnya, ya organ lain juga penting untuk di blow. Nah, biasanya orang yang sakit ginjal itu tensinya juga tinggi, ya, karena ada kaitan nanti hormon dari ginjal itu akan keluar lebih banyak dan tensinya naik. Gitu. Nah, sementara tensi yang tinggi itu makin merusak ginjalnya. Jadi ini seperti lingkaran setan, gitu ya. Nah, di situ pentingnya kalau kita blow area ginjalnya, suplai darah ke ginjalnya tuh lebih baik, hormon yang bikin tensi naik itu akan menurun. Jadi tensinya juga bisa ikut menurun. Turun. Nah, di situ kalau kita paham kinerjanya tubuh kita itu menarik sekali. Kita blow-nya di mana tuh ada seninya gitu. Iya, iya, oke. Jadi memang tidak hanya di titik ginjalnya aja tadi untuk kreatinin yang tinggi, tapi tentunya juga di titik dasar dan juga beberapa organ yang lain juga harus dilakukan blow ya secara seimbang ya, Dok, supaya Iya. hasilnya lebih efektif. Ginjal itu dekat dengan dehidrasi. Jadi kalau orang kurang cairan, itu kerja ginjal juga jadi setengah mati, berat dia. Karena kotorannya tuh jadi pekat semua gitu. Yang disaring di ginjal tuh jadi pekat dan dia lebih cepat rusak gitu ya. Jadi penting sekali cukup minum gitu. Kalau dia sudah kena ginjal, justru dia nanti minumnya akan dibatasi gitu ya. Nah, ini makin jadi buah si malakama. Minuman dibatasi, darahnya tambah kental, ginjalnya kan juga jadi lebih berat kerjanya. Tapi kalau dia minumnya kebanyakan, airnya nggak keluar, badannya bengkak gitu ya. Nah, jadi mumpung sekarang masih sehat, minum masih bebas, minumlah dengan baik, dengan cukup. Nggak perlu disuruh-suruh diingatkan, itu ginjalnya sendiri, rawat sendiri. Iya, iya. Betul, betul, Dok. Nah, ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Rini. Untuk TBNO, apa bisa diterapi dengan Aitera juga? Nah, ini kalau bisa bagian mananya?
Ini ada TBRO itu istilah apa ya? TBRO. Iya. Mungkin TB itu tuberkulosis. iya. Ibu RO-nya Rini masih bersama Bu dengan Bu kita. Rini hadir. Kalau Bu Rini masih mungkin bisa langsung di akhir speakernya bisa memberikan penjelasan lebih lanjut ke Dr. Wijaya ya. Sambil kita tunggu Bu Rini, kita lanjut berikutnya. Ini untuk psoriasis, Dok. Kalau psoriasis itu blow-nya di bagian mana? Nah, ini mungkin Psoriasis ini ya. Oke, ya. psoriasis itu juga suatu autoimun di kulitnya ya. Nah, ini tentu blow area yang meradang itu ya, gatel, kering. Nah, ini uniknya nih. Psoriasis itu kulitnya kering sekali. Oh, iya. Kalau dipikirkan loh, di blow nanti kan tambah kering gitu ya. Makin kering. Pengalaman kita yang tadi di muka jadi kelenjar minyaknya aktif, kita nggak begitu khawatir. Asal air minumnya cukup. Nah, di sini kan bolak-balik kita diajarkan sebelum blow minum dulu gitu, supaya jangan terjadi dehidrasi. Jadi blow, nah, ada teman yang pengalaman sendiri itu dia semprotkan dulu air yang sudah di blow ya, jadi air terahat sudah disemprotkan ke area yang kering tadi, baru di blow. Nah, itu juga mengurangi kemungkinan kekeringannya tuh berlebihan gitu ya. Lalu airnya yang sudah di blow itu juga akan lebih menyerap masuk ke kulitnya sehingga kulitnya bisa lebih lembab gitu. Ya, itu akan membantu. Jadi psoriasis itu di kulitnya di blow, tapi juga ingat autoimun tuh menyangkut soal toksin ya. Jadi blow juga livernya, ususnya, ginjalnya. Lalu perhatikan makanannya tuh perbanyak sayur dan buah-buahan. Itu membantu detoksnya. Di dalam buah-buahan kan nanti banyak antioksidan. Di sayuran juga. Sayuran perlu warna-warni itu supaya antioksidannya saling melengkapi. Antioksidan ini nanti akan menangkal radikal bebas yang memicu autoimun itu. Jadi kita bantu seluruh tubuhnya, gitu. Bukan hanya dengan blower aja, tapi dari makanan, dari minuman juga kita bantu. Oke. Menjawab ya Bu ini ya tadi ya pertanyaan dari Bu Dijana. Kemudian Bu Antik Dwi Haryanti, nah ini paling rajin nanya nih Dok. Kalau setiap hari Jumat Bu Antik pasti banyak pertanyaan. Dari Pati, Jawa Tengah. Malah dokter, adik saya usia 43 tahun, sudah 2 kali operasi sinusitis. Dikhawatirkan terulang kembali. Takutnya mengarah ke meningitis atau kanker. Dan saluran pernafasannya sudah mulai rusak. Jadi harus pakai masker terus. Nah ini untuk penanganannya dengan acara, saran dokter gimana Dok? Ya, nah, area saluran nafas itu yang paling dekat adalah udara. Jadi udara yang masuk itu kalau tinggi tingkat polusinya, ya dia akan menyerang dulu area saluran nafas bagian atas. Hidung, sinus, tenggorokan, itu semua tuh akan terganggu. Jadi untuk kondisi ini, pastikan udaranya itu lebih bersih. Ya, berarti di rumah tuh khususnya di kamar tidur harus terpasang filter udara. Ini kondisi harus ya, karena sudah ada kelemahan yang besar di area hidungnya. Lalu di luar rumah ya, hindari sebisa mungkin polusi yang ada di sekitarnya. Kalau ada orang merokok jauh-jauh lah. Ya. Jangan jadi passive smoker. Gitu. Terus kadang-kadang kita juga nggak sadar berdiri di belakang mobil yang sedang menyala. Jadi kita ikut sedot knalpotnya gitu ya. Jadi hal-hal itu semua harus dihindari. Kemudian dari dalam cairan itu harus cukup. Jadi hidrasi itu membantu keluarnya kotoran dari saluran nafas. Jadi kalau dia jadi banyak ingus, itu sebenarnya sistem tubuh kita sedang mendetoks badannya gitu.
dengan membuang sampah itu keluar gitu ya. Kadang-kadang salah kita juga, nggak mau terganggu dengan ingusnya, dia makan obat untuk berhentikan ingusnya gitu ya. Ingusnya jadi kental karena makan obat. Padahal tubuhnya sedang proses membersihkan dirinya gitu ya. Jadi di sini kita perlu kerjasama yang baik dengan tubuh kita. Kita justru mestinya bantu proses pembersihan diri itu dengan mencukupkan airnya, lalu menambahkan antioksidan dari makanan itu, sayur dan buahnya dibanjiri gitu ya. Lalu kita blow, itu kan blow area muka itu akan membantu sistem imun kita melawan infeksinya. Karena kalau dia infeksi kronis, dia tidak bisa makan antibiotik terus-terusan. Nanti sistem tubuh yang lain akan kena dampak dari antibiotik itu. Jadi kita perkuat sistem imun di lokal itu. Jadi blow area muka itu blow dengan speed yang paling kecil. Ya. Sinus kan tidak jauh dari kulit, tuh dia terjangkau dengan terahertz. Itu. Jadi semua harus dikeroyok penyakitnya. Jadi kalau hanya nasihat, oh sinusitis blow aja di titik yang dilewati di pipi ini, gitu ya, ST3, ST4, ya nggak bisa begitu pemikirannya. Kita harus berpikir secara holistik, ya. Semuanya diperbaiki. Selama udaranya kotor, walaupun di blow kan dia tetap bikin peradangan baru. Oke. Nah, terus kita punya ion shield, itu sangat menolong untuk kondisi dia masalah di area hidung dan sinus. Ya, jadi kalau pakai masker, ion shield-nya masukkan ke dalam. Itu nanti ionnya akan bantu dia plong hidungnya juga akan lebih plong, terus sekretnya juga akan lebih cepat menormal. Oke, terima kasih ya dok untuk penjelasannya. Nah ini tadi pertanyaan dari Pak Iis sebetulnya sudah dijelaskan juga sama Dr. Wijaya di awal presentasi ya untuk keluhan kesehatan khususnya kasus stroke ischemic juga. Kita lanjut ke pertanyaan dari Ibu Winda. Bu Winda ini bertanya kalau untuk kasus epilepsi dok di usia remaja, ini kira-kira bisa dibantu dengan Aithera dan di bagian mana aja yang lebih dimaksimalkan gitu dok? Ya, kalau epilepsinya sendiri itu jelas masalahnya di otak. Ya, jadi kita akan blow area di kepala itu kalau terkait dengan otaknya. Ya. Nah, cuma tidak semudah yang kita pikirkan nanti di blow epilepsinya bisa hilang gitu. Karena epilepsi pun banyak macamnya. Ada yang ringan, yang serangannya hanya setahun sekali gitu. Tapi ada juga yang membandel. Udah dikasih 3 macam obat juga dia masih mudah serangan. Jadi di situ kita selalu ingat soal disclaimer karena kondisi manusia itu berbeda-beda semuanya. Tapi kita wajib upayakan perawatan itu. Kita harapkan kan efek terahertznya itu bisa memperbaiki jaringan otak yang belum rusak tuh jangan sampai rusak gitu. Jadi blow area kepala, di sini meridian yang di tengah, lalu ditambah lagi kiri kanannya juga kita blow, ditarik ke belakang gitu ya. Jadi bukan blow berhenti di kepalanya, tapi kita blow berjalan. Nah, kemudian obat-obat epilepsi itu boleh bilang semuanya itu memperberat kerja lever. Jadi levernya kalau minimal dia terbeban gitu ya, lama-lama bisa rusak juga. Nah, jadi kita blow juga area levernya itu. Jangan sampai rusak karena obat epilepsinya. Itu saja yang saya bisa pikirkan. Jangan lupa tadi air minum itu. Karena dehidrasi, gangguan elektrolit itu juga bisa mencetuskan dia serangan kejang. Nah, sementara buat neurolog kalau dia ada serangan kejang, itu obatnya akan dinaikkan dosisnya. Gitu.
Lalu kondisi-kondisi umum ya, kalau dia kurang tidur, makannya nggak teratur sehingga kadar gulanya sempat anjlok, dia stres, itu juga mempermudah dia serangan. Kita perbaiki. Nah, kurang tidur kita tidak perbaiki dengan blow kan, tapi dia harus bikin jadwalnya tidurnya lebih teratur. Oke. Oke. Dok, ini ya kita mulai banyak pertanyaan-pertanyaan dari apa namanya yang langsung ini ya Dok ya. Daroji boleh buka mic, bisa langsung bertanya ke Dr. Wijaya. Screen-nya, iya. Screen-nya mungkin di-share ke audiens juga sih. Oh iya, ini ya. Sebentar nanti. Saya lanjut dulu aja nih ke pertanyaan berikutnya, mungkin Pak Daroji belum ini. Ibu Rini Medianias, ini ada pertanyaan kalau pasca operasi prostat Dok, kemudian ini masih bocor. Nah ini boleh nggak ya Dok? Boleh. Pokoknya kalau operasi selesai tidak ada perdarahan, kita boleh blow. Yang bocor itu apa ya maksudnya? Iya, ini operasi prostat dan kemudian masih bocor. Bagian mana yang harus di blow? Bu Rini mungkin boleh ditanyakan nggak Bu, atau Bu Rini bisa apa on cam ya unmute dulu karena tapi pada prinsipnya boleh ya Dok ya, kalau memang bukan Boleh. perdarahan lah maksudnya. Ya, pokoknya selain perdarahan kita wajib untuk diupayakan. Ya, hasilnya seberapa kita belum tahu. Tapi kalau kita tidak lakukan apa-apa, ya otomatis dia tidak ada kemajuan. Oke, jadi untuk titik yang gitu juga disesuaikan sama yang tadi dokter bilang ya, karena semua ini kita harus melihatnya secara holistik, secara keseluruhan. Jadi memang diutamakan juga selain titik utama, kemudian juga dimaksimalkan juga. Kalau untuk prostat Dok, berarti dimaksimalkan di. Kalau tadi kebocoran dikaitkan dia kencingnya jadi nggak ketahan gitu, Terahat bisa memperkuat sphincter dari kantong kencingnya itu, gitu ya. Jadi kalau dia bisa tonusnya lebih kokoh, dia lebih bisa menahan buang air kecilnya. Ya. Jadi chi di kantong kencingnya ditingkatkan, fungsinya juga akan diperbaiki. Ya. Kecuali karena operasi prostatnya sarafnya terganggu sehingga dia melemah, nah itu lain lagi ceritanya. Tapi wajib dicoba. Oke. Pak Daroji kesulitan unmute katanya. Oh, cuman kalau dari saya untuk unmute Silakan Pak. Iya. Silakan Pak Daroji sudah di unmute. Halo, selamat malam, Dr. Wijaya. Malam. Ini saya belum kelihatan muka Pak Daroji nih. Screen-nya mesti dibalik ya. Ya, gimana Pak Daroji? Iya gini Dok, apa namanya? Saya punya adik tuh Dok ya, kena stroke hemorrhagic ya, stroke iskemik yang nyumbat gitu Dok. Ya. Saya udah coba lakukan blowing di beberapa titik gitu ya Dok ya, termasuk yang di bawah ketiak, kemudian di tengah-tengah telapak tangan, kaki, semuanya itu saya udah lakukan blowing gitu. Nah, perkembangannya kok seperti kayak tidak ada, maksudnya tidak ada perkembangan, nggak signifikan gitu ya Dok. Mungkin apa salah saya salah titik atau gimana ya Dokter Wijaya ya Dok ya? Ya,
Nah, ini yang saya bilang, kita jangan fokus di titik ya, sehingga kita jadi khawatir titiknya salah nggak nih gitu ya. Nah, karena stroke itu menyerang otak, ya otomatis organ otaknya yang membutuhkan bantuan. Jadi blow seluruh kepala. Otak yang kena itu berseberangan dengan tangan kaki yang lumpuh. Jadi kalau yang lumpuhnya kanan, otak kirinya yang perlu di blow lebih lama. Gitu. Oh gitu. Dia berseberangan. Tapi jangan lupa yang otak kanan juga tetap butuh terahertz, ya, karena kan semua pembuluh darah itu perlu dilancarkan. Nah, kedua, efeknya bisa beda-beda, itu tergantung luasnya kerusakan. Kalau dia makin luas, tentu lebih sulit untuk dipulihkan karena banyak titik-titik sarafnya yang ikut rusak gitu. Ya. Nah, luas sendiri juga belum tentu mewakili parahnya kelumpuhan. Ada yang luasnya kecil tapi lokasinya tuh di pusat kumpulnya cabang-cabang saraf otak itu. Sehingga dampaknya juga hebat walaupun di CT scan tuh sepertinya kecil gitu ya. Nah, ini yang membuat kondisi disclaimer tadi sama-sama stroke, hasil akhirnya nggak sama gitu. Tapi kita kan nggak bisa memperkirakan ini hasilnya akan maju atau enggak. Jadi kita wajib coba upayakan blow otaknya itu dan juga blow tangan kakinya yang lemah tadi. Lemah, iya. Dok, sebenarnya kalau kakinya sudah mulai bagus, Dok. Jalannya udah paling kayak jinjit gitu kan. Tadinya diseret-seret gitu kan, sekarang udah ada jinjit. Yang jadi permasalahannya itu yang di tangannya ini loh, Dok. Nggak ada kayak tangannya tuh benar-benar lemah banget gitu dan nggak bisa diapa-apain gitu. Maksudnya paling nggak dia bisa meremas-remas itu aja udah seneng gitu. Ini nggak bisa, dia ngeremas-remas aja tuh nggak bisa gitu, Dok. Gimana gitu? Ya, jadi otak kita itu ya petanya tangan dengan kaki itu berbeda jauh wilayahnya. Jadi kemungkinan dia kena di dekat yang mengurus tangan sehingga kelumpuhan di tangan tuh lebih menyolok daripada yang di kaki. Kedua, penyembuhan di kaki itu juga memang secara alamiah tuh lebih gampang daripada di tangan. Kenapa? Karena tangan kita tuh kompleks, kerjaannya tuh lebih tinggi presisinya. Kalau kaki yang penting dia bisa angkat, bisa jalan tuh sudah cukup gitu. Fungsinya tuh tidak serumit tangan. Nah, sehingga pemulihan kaki itu lebih cepat. Jadi selain blow, kita tetap dorong dia untuk berpikir menggerakkan tangannya. Karena waktu dia berpikir aja itu listriknya sudah mulai keluar di otaknya. Kita berharap loncatan listrik itu satu waktu tuh menemukan jalan baru sehingga bisa menggerakkan tangannya. Gitu ya. Ya itu model pemulihan stroke itu seperti itu ya, walaupun tidak semua orang beruntung bisa menemukan jalan pulih lagi gitu ya. Tapi dengan testimoni orang yang stroke dari Filipina tuh bisa pulihnya begitu banyak, kita menaruh harapan ya, akan maju lebih banyak kalau kita terapi. Dibandingnya kan yang nggak diterapi udah pasti akan lebih banyak. Iya, tapi kemungkinan pulih lagi itu sebenarnya bisa ya, Dok ya. Pulih normal gitu loh, Dok. Karena saya kasihan lihat dia karena usianya masih muda, masih 42 tahun gitu, Dok. Dilihat tenaga ya, tenaga normal itu kan 5. Kalau dia sama sekali nggak ada gerakan tuh 0 gitu ya. Jadi dia di tenaga berapa? Makin jauh dari angka 5 itu otomatis lebih susah dia untuk mencapai pemulihan. Jadi yang tenaga 4 naik ke 5 kan lebih mudah gitu daripada yang 0 naik ke 5. Nah, mengukurnya itu gimana, Dok? Dia naik dari 4 ke 5 atau dari 5 ke 4 terus ke berapa gitu yang ini gitu. Dari tidak ada gerakan sampai ototnya bisa kedut-kedut itu sudah naik 1. Oh, oke. Nanti kalau dia bisa menggerakkan sendinya sudah geser naik 2 gitu. Dok, mengenai kemajuan lah. Mengenai titik di tengah sini, Dok, itu kan katanya nggak boleh di blowing tuh yang tadi itu gimana sih, Dok, sebenarnya, Dok? Ini yang Itu kalau dia
kondisi yangnya berlebihan, ya. Yang tadi yang mukanya merah padam, lalu biasanya orang yang merah padam itu dikaitkan dengan orang yang hipertensi, gitu. Ya. Gampang marah, otomatis mukanya merah, otomatis tensinya naik, gitu ya. Jadi untuk orang-orang yang begitu kita hindari blow berlama-lama di situ. Bukan nggak boleh, kalau dia hanya lewat aja sih nggak masalah. Ada masalah ya. Berarti Apalagi- sebenarnya kalau jadi dok sebenarnya kalau misalnya dia kanan ini Pak, kaki kanan sama tangan kanan, berarti kita blowingnya di kiri gitu ya dok, Kiri. yang lebih banyak ya. Kiri dari seluruh bagian nih, dari tengah ini, terus satu persatu lah kita telusuri garis-garisnya itu sehingga seluruh otak tuh kebagian, gitu. Oke dokter, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan saya coba ini lagi gitu. Tadinya Iya. saya pikir apa kurang. Tadinya kan saya sempat konsul sama Parana, apa siapa saya lupa. Nah itu kan katanya coba Pak Daroji di paling nggak setiap hari gitu kan, setiap hari 2 sampai 3 kali. Nah akhirnya saya ajarin kan cara blowing, istrinya itu saya ajarin blowing begini dari mulai ini gitu kan. Nah tapi setelah itu kan akhirnya istrinya yang ngeblowing hampir tiap hari. Nah cuman dia merasa pas saya datang dia merasa kayaknya kok kayak nggak ada perubahan sih Daroji gitu, kata yang sakit ini. Kalau istrinya sih cuman ini aja gitu, ibaratnya kata kayak nggak sabar gitu loh untuk sembuh, untuk ininya sana takut nggak sembuh gitu loh dianya itu. Ya, itu tadi ekspektasi kita jangan tempatkan terlalu tinggi. Ya, kalau terlalu tinggi, jadi kelihatannya masih jauh terus gitu. Tapi kalau kita lihati dari hari ke hari kemajuan apa yang muncul itu menambah semangat. Gitu. Tapi kalau lihatnya titik yang jauh itu ya tambah lemes dia, kelihatannya nggak nyampe-nyampe. Iya, karena dia tuh orangnya pengen instan gitu dok. Saya bilang kamu udah stuck begini ya nggak semudah membalikan telapak tangan gitu. Saya bilang gitu kan. Iya. Harus sabar, harus pelan-pelan. Saya bilang gitu kan. Kayak gitu. Nanti lihat aja CT scan-nya yang bagian yang hitam tuh berapa luas gitu. Oh, gitu ya dok ya. Mungkin Oke cukup dokter, ya, terima Pak kasih Daroji banyak ya ya. dok ya. Ya sama-sama. Iya. Karena malam ini banyak banget yang antri tanya nih sama Dokter Wijaya nih. Ya nggak apa-apa. Ini ada pertanyaan yang kurang lebih agak sama nih dok, mengenai buang air kecil ya. Jadi satu dari Pak Marvin ini beliau bilang hanya punya waktu blow di waktu malam. Nah Ya. tapi kan karena disuruh minum banyak, ini beliau agak kesulitan karena mungkin harus bangun Belakang. tengah malam gitu kan. Atau pertanyaan berikutnya sebetulnya apakah kalau banyak minum di waktu malam ini bagus nggak buat ginjal dok ya? Iya. Itu yang pertama. Yang kedua ini dari Bapak atau Ibu Jess ya. Ini kalau pipis di pagi hari itu berbusa itu tandanya apa dan gimana ya dok penanganannya gitu, karena beliau juga sudah minum banyak air yang di blow juga gitu, tapi kondisinya pada waktu pagi itu pipisnya berbusa. Ya. Oke. Iya. Nah, mengenai minum sebelum blow ini ya. Jadi minum tuh bukan persyaratan yang tidak terpisahkan gitu ya. Itu tujuannya kita mesti tahu. Minum sebelum blow itu kan kita mencegah orang ini dehidrasi. Gitu. Dehidrasi, ya. Kalau dia datang seharian itu dia sudah minum berapa kan kita nggak tahu. Jadi daripada kita kecolongan dia kurang minum, kita suruh minum lebih dulu. Ya. Sesudah blow kita suruh minum lagi itu dengan ekspektasi hasil blow itu kan banyak toksin yang dibongkar. Nah, dengan ekstra cairan ini kita membantu mempercepat pembuangan toksin itu ke ginjal gitu. Ya, itu konsepnya seperti itu. Ya. Nah, kalau orangnya itu memang cukup minumnya, kita tidak wajibkan minum sebelum blow juga nggak apa-apa gitu. Ya. Sesudah blow juga kalau misalnya dia bilang enggak, saya mau perjalanan, nanti saya di tengah jalan susah cari WC, saya minumnya di rumah aja. Ya boleh juga gitu.
Jadi jangan kita tuh kaku sekali dengan aturan. Ya. 1 gelas sebelum, 1 gelas sesudah gitu. Nggak semua orang suka minum 2 gelas dalam waktu singkat gitu. Ya. Nah itulah, jangan menghafal aturan, tapi kita kuasai kenapa aturan itu sampai muncul. Ya. Nah kalau malam hari juga begini, sama. Kalau kita minum malam, otomatis kita akan terbangun tengah malam untuk ke toilet lebih sering, gitu ya. Dan itu akan mengurangi kualitas tidur kita, gitu. Ya. Jadi jangan ikuti itu saran di internet. Sekarang di internet tuh, apalagi di WA group tuh banyak orang yang mendadak pakar, saya bilang, ya. Hanya modal katanya dia sudah viralkan kemana-mana. Ya. Jadi mereka bilang kalau nggak minum sehabis kencing nanti bisa jadi stroke gitu. Itu semua apa ya, tidak ada buktinya. Tapi yang pasti orangnya akan terganggu tidurnya karena dia ke toilet terus. Jadi kalau mau minum banyak, minumlah di pagi sampai sore hari. Kita bisa kontrol minum berapa, kita bisa lihat urinnya tuh seberapa pekat. Kalau begitu kelihatan dia urinnya pekat, keluar dari toilet langsung minum lagi. Nah, itu cara ngaturnya begitu. Gitu. Jangan pada saat jam tidur kita suruh dia bersihkan ginjalnya. Itu waktunya otak untuk beristirahat. Ya. Jadi nggak apa-apa dia blow-nya malam, besok baru dia perbanyak detoxnya, nggak masalah. Oke. Oke. Asal dalam 1 hari itu asupan airnya udah cukup gitu ya dok ya. Iya, jadi diatur-atur. Nah, jangan juga itu ikut anjuran internet pagi hari bangun minum 2 gelas besar gitu. Kita punya ginjal itu bukan seperti selokan yang disiram air seember gitu supaya selokannya lancar. Bukan begitu. Setiap kita pompa jantung ada darah yang disaring di ginjal. Jadi kita mesti pastikan setiap darah yang ke ginjal itu kondisinya tidak kental gitu. Jadi sepanjang hari itu kita mesti bagi minumnya itu supaya kekentalan darahnya itu merata gitu. Jangan hanya pagi minum banyak lalu siang sampai sore dia nggak minum misalnya. Itu kan nggak merata. Terus dok, tadi pertanyaan berikutnya yang kalau pagi-pagi pipisnya berbusa itu dok? Oh ya, nah, itu biasa ya. Orang waktu tidur itu kan memang waktunya badan tuh juga bersih-bersih, otot bersih-bersih, liver bersih-bersih itu sehingga kotoran toksinnya agak konsentrate di malam hari yang membuat kencing di pagi harinya itu kelihatan lebih pekat, lebih berbusa gitu, lebih berbau mungkin gitu ya. Nah, itu juga indikator bahwa sepanjang harinya dia tuh minumnya kurang gitu. Ya. Nah, jangan ditutup dengan minum banyak di malam hari supaya paginya urinnya bersih. Bukan gitu solusinya. Sepanjang harinya yang dia mesti perbaiki. Lalu perhatikan apa saja sih yang bikin sampah sehingga urinnya jadi begitu. Ya, mungkin makanannya banyak bahan-bahan kimianya. Jadi kalau dia rajin makan pengawet, pewarna, perasa gitu, yang bikinan pabrik, ya otomatis toksinnya banyak. Kurangi dulu itu, perbanyak masukkan cairan yang di sepanjang hari itu. Tiap 2 jam kalau perlu minum segelas gitu ya. Tapi nggak perlu juga sampai pasang timer tiap 2 jam timernya bunyi dia minum. Itu kan bukan robot. Iya, disesuaikan aja gitu ya dok ya. Indikatornya warna urin waktu dia ke toilet aja. Bikin simple, aturan hidup tuh dibikin simple, jangan bikin ruwet. Oke. Ya. Dok, Nah, ini kalau ada untuk pastinya apakah urinnya bermasalah, ya periksa urinnya di laboratorium, lihat apa yang tinggi, nanti baru dibahas lagi. Oke. Iya, lebih baik ini pasti untuk ini ya dok ya, pemeriksaan laboratorium ya dok ya. Iya. Iya. Dok, ini ada pertanyaan juga nih dok. Ini sering dialami beberapa mitra kita juga ada pertanyaan-pertanyaan yang sama. Jadi
setelah dilakukan blow di terapi itu badannya tuh malah terasa kaku gitu dok. Jadi badan, kaki juga kaku. Ada beberapa di antara mitra ini yang kliennya atau pasiennya itu juga menderita diabetes. Gitu. Jadi setelah dilakukan blow tuh jadi kaku gitu dok badannya. Ini juga sama juga pertanyaan dari Pak Sunarto ya. Ini juga sama setelah di blow ini ada terasa makin sakit dan kaku di bagian jempol tangan dan kaki. Oke. Nah, kalau sakit baik lokal maupun seluruh tubuh jadi rasanya nggak enak gitu ya, itu yang kita kaitkan dengan efek detoxnya. Ya. Istilahnya apa ya? Jadi waktu kita blow itu sel-sel tuh juga aktif membuang sampah. Kan kita mengaktifkan. Ya. Sampah triliunan sel kalau bareng-bareng buang sampah, ya darah kita jadi seperti meningkat sampahnya itu, toksinnya jadi meningkat. Itu yang bikin kita rasanya nggak enak badan, seperti orang mau sakit gitu. Ya. Tapi itu biasanya nggak lama, dalam 2-3 hari dia mestinya sudah normal lagi. Nah, kalau yang lokalnya dia merasa kaku atau sakit, itu menunjukkan cairannya mungkin kurang, sehingga terjadi dehidrasi di lokal itu, dia jadi rasanya lebih kaku, lebih sakit. Nah, itu yang tadi gunanya kita minum sebelum blow tuh memastikan jangan ada kekurangan cairan. Gitu. Mungkin sama juga kayak efek kalau kita habis nge-gym atau fitness gitu ya dok. Kan kadang habis olahraga badan malah jadi terasa pegel, kaku gitu. Lain. Itu kan karena asam laktat. Nah, itu minggu depan kita akan bahas gitu ya. Iya, Itu terkait dengan asam laktat. Maksud tadi bukan berupa asam laktat gitu ya dok. Bukan. Asam laktat itu terkait dengan dia kurangnya oksigen pada waktu ototnya beraktivitas. Kalau ini kan dia tidak beraktivitas, kita hanya blow. Tapi lebih ke efek detox, sel-selnya tuh mengeluarkan sampah sekaligus dalam jumlah banyak. Nah, itu tanda bahwa dia menyimpan sampah banyak di dalam selnya. Gitu. Jadi malah bagus sebetulnya ya dok ya. Bagus, dan kita perlu percepat aja pembuangannya dengan mencukupkan airnya, karena air itu pembawa, carrier ya. Jadi lebih cepat dikeluarkan, dia lebih cepat pulih. Nah, satu lagi mungkin blow-nya juga kelamaan. Nah, ini yang saya berkali-kali ingatkan tuh, start low, go slow gitu. Jangan mau cepat langsung setengah jam, langsung 1 jam. Gak bisa, badan kita tuh perlu adaptasi. Jadi memang durasi terapinya juga. Dan intensitasnya. Ya. Saya masih dapatkan tuh orang mau cepet langsung pakai speed 3 gitu ya. Mau cepet atau mau lama gitu. Ya orang nggak sabar seperti yang tadi Bapak cerita itu. Ya. Oh iya. Nah, ini berarti tadi kalau Dr. Wijaya sering beberapa kali sampaikan bahwa ada pembuangan toksik gitu ya, sampah-sampah dari dalam tubuh gitu. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Leonidas. Ini entah kebetulan atau bagaimana, sejak blow di bagian dada itu kaos dalamnya tuh sering berwarna kekuningan kena. Ya, satu lagi buang toksin tuh lewat keringat, tadi saya lupa sebutkan. Ya. Jadi kalau dia sampai warnanya jadi pekat dan juga mungkin jadi lebih berbau, itu toksin yang tersimpan di dekat kulit itu banyak. Nah, itu yang dikeluarkan di keringat. Prinsipnya sama, dia harus minum ekstra untuk mempercepat pembuangan itu. Memang kembali lagi ke asupan air juga ya dok. Iya. Ini ternyata Bu Rini sudah sampaikan yang tadi masalah tuberkulosis tadi itu TBRO, itu TBC yang resisten dengan obat TBC itu dok. Oh, ya sekarang kita kebanjiran singkatan soalnya.
Iya. Ini terahertz juga keuntungannya begitu ya. Tadi dia tidak mengenal label diagnosisnya apa, dia nggak Penyakit. peduli gitu ya. Iya. Pokoknya dia kerjanya di sel, di jaringan, dan di organ. Nah, begitu juga dengan TBC-nya ini. Ya, mau TBC-nya tipe yang bandel atau yang jinak gitu, yang masih nurut, dia nggak peduli. Yang dia lakukan adalah meningkatkan sistem imun kita. Gitu. Jadi walaupun TBC-nya resisten dengan obat anti TB, kalau sistem imun kita bisa lebih aktif, lebih galak, ya kuman TB-nya akan diserang juga. Jadi selain blow wilayah yang ada TB-nya di paru-paru atau dia TB-nya di ginjal atau di usus, ya blow di situ gitu. Kita tingkatkan juga sistem imun, ya berarti kita harus fokus di sistem limfatiknya itu, ya, yang titik-titik kelenjar di ketiak, lipat paha itu, sama di belakang dada ini ada timus juga kita aktifkan sistem imun di situ. Ya. Tapi kalau TB dengan batuk darah, ya hati-hati. Atau di ronsen itu ada kaverna gitu ya, ada lubang, itu hati-hati. Kita khawatirnya nanti perdarahannya ke dalam, nggak kelihatan. Nah, nanti tahu-tahu banyak darah di dalam parunya. Ya intinya balik lagi, jangan agresif langsung gitu. Semua itu bertahap, naikkan, kalau aman baru naikkan lagi. Oke. Nah, ini dari Pak Ahmad Polman ada pertanyaan, keluhan komplikasi jantung bengkak, Dok. Liver bermasalah di bilirubin dan gamma GT-nya tinggi. Ada asam urat juga. Nah, ini untuk terapi acaranya gimana, Dok? Ya, kalau komplikasinya udah banyak, ya itu lebih mengundang lagi terahertz ke semua organ gitu. Berarti sistem organ itu sudah saling tidak menunjang sehingga sudah seperti domino efek tuh dia mulai jatuh satu sama yang lain gitu ya. Nah, itu dibagi waktunya supaya semua organnya kena kebagian terahertznya itu. Jantung itu bagus dengan terahertz. Orang yang sudah gagal pompa jantungnya sudah lemah sekali, kita sudah dapat testimoni dari luar negeri itu naik angka pompa jantungnya itu namanya ejection fraction ya. Secara medis tidak ada obat yang bisa bikin ejection fraction tuh naik, tapi kasus itu dokternya mengakui ini terjadi perbaikan di pompa jantungnya. Jadi rajin aja ngeblow jantungnya, livernya gitu. Iya, ini sepertinya ada testimoni dari Ibu Leni Sri Haryanti ya. Dari Lampung hadir, Dok. Saya Leni, terapis sudah bergabung di Trust sejak tahun lalu. Alhamdulillah sudah banyak pasien yang sehat setelah diterapi. Mungkin lebih dari 100 orang yang sudah diterapi. Wah, selamat ya Bu Leni ya. Ini Bu Leni berarti udah pakarnya nih gitu ya, udah tahu nih titik-titik mana yang memang dimaksimalkan dan juga SOP-nya ya. Terima kasih ya Bu Leni, kapan-kapan nanti sharing ya Bu ya. Nah, ini selanjutnya dari Pak Ahmad Rianto. Ini kalau yang sedang cuci darah, Dok, 2 kali seminggu. Ini untuk terapinya gimana ya, Dok? Apakah diperbolehkan atau sebaiknya ada saran dokter untuk yang sudah cuci darah? Ya. Iya, cuci darah itu ada yang permanen, itu kalau ginjalnya tuh sudah tidak keluar urin sama sekali, itu dia akan permanen cuci darah. Tapi kalau dia baru-baru awal-awal cuci darah, masih mungkin dia bisa reversible. Ya. Jadi kita blow organ ginjalnya itu. Nah, apakah sebelum atau sesudah cuci darah? Nah, ingat bahwa efek blow itu melancarkan darah. Sementara pada waktu dia cuci darah itu, kalau ada tindakan-tindakan yang
beresiko bikin perdarahan, kan nanti jadi susah berhenti gitu ya. Jadi lebih aman lakukan tuh sesudah cuci darah dan dilanjutkan setiap hari. Mau dua kali sehari atau 3 kali sehari tergantung kebutuhan masing-masing gitu. Nah, kalaupun dia sudah permanen cuci darahnya, dia harus terus rutin cuci darah, akan beda kualitas hidupnya. Ya. Saya lihat orang-orang yang cuci darah tuh sudah sangat pasif dan menjalani nasib hari demi hari, datang hanya cuci darah, tidak ada aktivitas yang lain. Tapi ada juga orang yang cuci darah, tapi dia masih setir mobil, masih bisa beraktivitas normal lainnya gitu ya. Jadi kita wajib untuk meningkatkan kualitas hidupnya itu. Jangan menyerah gara-gara masih tetap cuci darah. Ingat, organ yang butuh bukan hanya ginjal, organ yang lain juga. Iya, iya. Oke. Dok, mungkin kita ke satu pertanyaan terakhir. Ini Suci pilih dari Bu Leni tadi yang terapi pasien. Ini juga sekarang dia mendengarkan Zoom kita sambil terapi pasien katanya, Dok. Wih, jam berapa ini? Dan Bu Leni adalah kalau untuk kanker serviks, Dok. Nah, ini untuk bagian-bagian mana yang dimaksimalkan supaya bisa membantu untuk penderita kanker serviks? Ya. Tadi kita juga sudah singgung ya mengenai cancer, bukan hanya serviksnya yang di blow gitu, itu kan arahnya nanti ke perut bawah. Jadi di bawah user itu blow-nya arahkan ke rongga pelvisnya. Nah, bisa juga dari arah bawah, arah dari genitalia itu mengarah ke serviksnya juga bisa. Tapi sekali lagi bukan hanya organ yang bermasalah yang perlu diterapi. Organ-organ detox, lalu nutrisinya yang dibanjiri dengan antioksidan, nutrisi lain yang menyehatkan tubuhnya, bisa meningkatkan sistem imunnya, kasih semuanya. Nah, kalau dia dapat kemo gitu, kita tahu efek kemonya kan juga merusak seluruh sel, dia meracuni juga seluruh sel. Jadi kita bantu dengan terahertz itu supaya sel-sel yang sehat tuh jangan makin drop gitu. Cuma hati-hati jangan berdekatan dengan jadwal kemonya, karena kita juga nggak mau kalau detoxnya tuh hebat, nanti efek sampingnya nggak enak. Terus kedua, kalau detoxnya tuh bagus, bahan kemonya juga dengan cepat akan dibuang gitu, sehingga dia belum sempat bekerja dengan maksimal sudah keburu dibersihkan oleh tubuh kita gitu ya. Itu kan nanti jadi kontraproduktif. Kita tunggu saja dia selesai kemonya, baru kita kejar dengan memperbaiki sel-sel sehatnya. Kemo setelah jadwal kemonya ya, Dok, ya, berarti ya. Oke. Oke, iya. Baik, Dokter Wijaya. Bapak Ibu, sepertinya ini kita sudah sampai di akhir Zoom kita malam hari ini. Waduh, ini Zoom malam hari ini benar-benar luar biasa, maksimal banget. 2 jam waktu kita pakai full dan menjawab hampir semua pertanyaan nih, Dok. Ini rekor saya nih. Biasanya masih banyak pertanyaan yang tidak terjawab, tapi ini hampir semuanya terjawab. Hanya beberapa dari pertanyaan peserta yang sebetulnya sudah dibahas di Zoom malam-malam sebelumnya ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab, Bapak Ibu bisa langsung menuju ke YouTube-nya Price Indonesia. Nah, di sana untuk setiap sesi presentasi atau sesi Zoom itu kita tayangkan siaran ulangnya di YouTube-nya Price Indonesia. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa pelajarin lagi, buka lagi, mana tahu ada pertanyaan-pertanyaan atau paparan dari para dokter yang bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua. Dokter Wijaya, sepertinya malam hari ini kita sampai di sini dulu ya, Dok. Kita ketemu lagi minggu depan ya, Dok. Oke. Iya, terima kasih banyak Dokter Wijaya buat ilmunya. Waduh, ini
padat banget malam hari ini. Thank you banget ilmunya, pemaparannya. Mudah-mudahan ini juga menjadikan para peserta kita juga tambah wawasan juga mengenai manfaat dan juga fungsi iTera untuk sehari-hari ya, untuk penanganan P3K tadi ya dok ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Ya, kita ketemu lagi di Zoom produk minggu depan ya. Sehat selalu. Selamat malam, selamat istirahat, dokter. Terima kasih banyak. Ya, selamat malam. Selamat malam, makasih Dokter Wijaya. Malam Ya. dokter, terima Yang kasih. yang belum terjawab tanya di grup masing-masing. Terima Siap, Dok, ya. kasih dokter.